Halo semuanya, teman-teman semuanya, mungkin kamu sekarang sedang mengalami demotivasi, merasa tidak semangat, merasa nggak punya gairah untuk aktivitas. Kamu merasa rasanya, aduh, mau males, mau ngapa-ngapain, ya. Kenapa? Karena sekarang kamu sedang mengalami gangguan kecemasan dan juga masalah lambung yang tidak kunjung selesai. Maksudnya, tidak kunjung sembuh. Sekarang kalau kamu mengalami itu semuanya, bagaimana cara untuk mengatasinya supaya kamu bisa termotivasi kembali, supaya kamu bisa untuk melanjutkan hidupmu, supaya kamu bisa lebih bangkit kembali? Bagaimana caranya? Ikuti saja video ini sampai habis untuk teman-teman tahu bagaimana caranya. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali tonton, silahkan subscribe ketika video ini bermanfaat bagi teman-teman, ya. Dan semoga apa yang saya bahas bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, kenapa kamu sering mengalami ini? Kenapa kamu jadi sering males? Kenapa kamu nggak bergairah? Kenapa kamu jadi sering merasa tidak nyaman atau tidak semangat, tidak motivasi? Ya, itu karena kamu telah meracuni diri kamu dengan perasaan bahwa nggak mungkin sembuh. Perasaan percuma, perasaan nggak mungkin sembuh itu bisa muncul karena kamu sudah mencoba melakukan berbagai banyak hal. Kamu sudah ke dokter A, dokter B, dokter C, sampai dokter Z, tapi juga belum pulih. Kamu sudah melakukan teknik-teknik apapun yang kamu tahu saat ini, tapi belum juga pulih juga. Sehingga kamu merasa bahwa, percuma, ngabisin duit doang, gitu kan. Saya udah ke sana ngabisin duit, nggak ada efeknya. Saya udah ke sana ngerepotin orang doang, nggak ada juga perubahan. Akhirnya kamu jadi merasa tidak percaya akan adanya perubahan, kamu merasa bahwa semuanya sia-sia belaka, hanya buang waktu, dan yang terjadi akhirnya kamu sering kemudian melamun, kamu kemudian sering tanpa sadar, kamu sering meratapi nasib kamu, mengeluh dengan apa yang kamu alami, yang membuat kamu justru semakin drop, justru semakin down. Kamu terus seperti ini karena kamu merasa kamu jadi drop karena kamu merasa tidak mampu untuk mengendalikan pikiran kamu. Pikiran tentang kematian, pikiran tentang penyakit, pikiran tentang kapan pulih, itu terus mendominasi, membuat kamu jadinya merasa tidak berdaya. Ada beberapa dari kamu yang mungkin juga akhirnya jadi semacam merasa, percumalah berpikir positif, percumalah untuk positif karena nanti juga gitu lagi. Ngapain juga, udahlah biarin aja. Nah, ada juga yang seperti itu dan akhirnya membuat kamu jadi semakin akhirnya ya malah nggak karuan rasanya. Dan perhatikan bahwa biasanya kalau teman-teman mengalami ini, biasanya teman-teman jadi mager, malas gerak. Jadi biasanya seringnya duduk, kemudian atau rebahan, kemudian mikir, aduh gimana caranya, aduh kenapa nasiku begini, aduh dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu adalah lanjutan dari apa yang kamu alami, kemudian akhirnya sikap kamu akhirnya membuat demikian. Dan sikap kamu yang demikian ketika kamu rebahan, kamu udah mikir negatif-negatif terus, akhirnya kamu semakin nggak nyaman, lambungmu semakin bermasalah gitu kan. Lambungmu semakin bermasalah, cemasmu semakin nggak sembuh-sembuh juga, dan itu semakin menguatkan pemahaman atau pemikiran bahwa nggak ada gunanya, percuma, ya kan? Jadi kamu mungkin sering akhirnya tanpa sadar kamu menarik napas panjang, menghembuskan, kemudian kamu jadi merasa nggak nyaman di dada kamu, sudah ada rasa cemas, kemudian sudah ada rasa jantung berdebar atau sakit, tapi juga rasanya nggak nyaman di hati, rasanya sedih, rasanya nggak bisa dikatakan, rasanya mau lepas tapi kok nggak bisa, bingung gimana cara melepaskannya, ya kan? Padahal sebelum ini kamu mungkinlah seorang pribadi yang ceria, kamulah seorang pribadi yang semangat, tapi ketika kamu mengalami masalah ini, kamu menjadi pribadi yang sangat berbeda jauh. Kamu menjadi pribadi yang benar-benar tidak seperti diri kamu yang dulu, sehingga akhirnya kamu juga sering mikir, aduh,
Kenapa kok aku nggak seperti yang dulu lagi? Dulu itu aku yang pede, aku semangat, sekarang aku seperti ini. Nah, itu membuat kamu jadi mikir lagi kan? Semakin mikir lagi menyesali nasibmu, menyesali apa yang kamu lakukan, menyesali apa yang kamu terjadi, dan kamu semakin drop. Juga bisa terjadi kamu akan jadi menyesali masa lalu. Kenapa dulu aku begitu? Harusnya aku dulu nggak begitu. Nah, ini semakin menambah beban pikiran yang membuat kamu semakin tidak termotivasi. Dan juga saya juga pahami juga banyak orang-orang yang merasa bahwa udah semangat, drop lagi. Semangat 3 jam, drop lagi 5 jam atau 10 jam. Semangat lagi, drop lagi. Jadi kamu merasa capek, capek, capek. Jadi kamu mungkin juga akhirnya merasa bahwa, aduh, kok takut matinya ada lagi, padahal udah enak, takut mati muncul lagi, udah enak, muncul lagi, gitu kan. Dan itu membuat kamu jadinya merasa nggak confident dengan kemampuan diri kamu sendiri. Nah, efek-efek dari apa yang kamu pikirkan itu, ya karena negatif-negatif terus, akhirnya membuat kamu jadi lemas, energi kamu habis gara-gara ini semuanya. Teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan dan juga masalah lambung, sebenarnya teman-teman itu pasti bisa pulih, ya. Pasti bisa pulih. Teman-teman sekarang itu hanya belum menemukan cara yang tepat, cara yang sesuai dengan kondisi yang teman-teman alami. Itu aja. Jadi ada banyak cara di luar sana, teman-teman mungkin menggunakan cara A. Nah, cara A ini hanya belum cocok aja sebenarnya. Kemudian nanti sampai teman-teman menemukan cara C atau cara D yang cocok. Bukan berarti cara A nggak bener ya, teman-teman. Tapi mungkin teman-teman cocoknya ada cara C dan cara D. Itu aja. Nah, yang terjadi, teman-teman tanpa sadar adalah menutup semua peluang. Nah, supaya teman-teman bisa untuk lebih semangat lagi, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah membuka peluang dulu. Kembali izinkan membuka peluang adanya kesembuhan. Membuka peluang terjadinya penyembuhan terjadi dalam diri saya untuk menyembuhkan kecemasan saya dan asam lambung saya. Menyembuhkan dari semua rasa nggak nyaman di tubuh, jantung berdebar, pusing, dan lain-lain yang tidak kunjung hilang. Saya terbuka atas semua peluangnya itu. Sering-sering teman-teman katakan pada diri sendiri, saya terbuka atas semua peluang kesembuhan. Saya terbuka atas semua peluang pemulihan dari berbagai macam cara dan sumber. Ketika teman-teman memberikan itu, atau ketika teman-teman memulai untuk mengizinkan itu, maka itu akan satu demi satu akan mulai nongol. Ya, percayalah satu demi satu akan mulai nongol. Teman-teman akan mulai mendapatkan bahwa, oh iya, cara ini bisa coba lagi. Nah, itu yang perlu teman-teman lakukan. Walaupun teman-teman memang ketika teman-teman sedang merasakan drop atau merasakan down ketika mendengar orang-orang itu harus semangat, rasanya nggak bisa. Rasanya percuma. Gue udah merasa semangat tapi nggak bisa. Gue udah coba dengan orang yang mengatakan bahwa orang-orang ada mensupport saya nih. Teman-teman, kemudian orang tua saya atau siapapun mensupport saya. Tapi saya nggak bisa. Mendengar kata-kata mereka tuh yang harusnya gue semangat, gue nggak bisa. Rasanya sudah blok. Ya kan? Karena ya itu terjadi dan itu wajar ya. Itu wajar kalau kamu sudah lagi down, kemudian kamu jadi susah untuk mengakses rasa itu wajar sebenarnya teman-teman. Pertanyaannya adalah mau sampai kapan dipertahankan rasa itu? Yang kedua yang bisa teman-teman lakukan adalah mulai belajar untuk menghindari malas gerak. Oke, jadi teman-teman harus keluar dari kamar, teman-teman harus mulai bergerak, teman-teman harus mulai mencari kegiatan, karena ketika teman-teman tidak ada kegiatan, maka biasanya pikirannya itu selalu mikirnya masalah. Jadi ketika diem malah semakin datang. Jadi izinkan untuk teman-teman mulai lakukan olahraga, mulai lakukan untuk mulai mencabut rumput, mulai lakukan untuk mengecat kamar, mengecat rumah, mengecat pagar, atau kemudian teman-teman mulai untuk melakukan pergi keliling, atau kemudian teman-teman mulai untuk belajar untuk ngobrol sama teman-teman tetangga atau sama siapapun, itu yang perlu teman-teman lakukan. Jadi, sekali lagi, hindarkan untuk duduk diam dan malas gerak. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa coba untuk melakukan scripting.
Scripting itu sudah saya jelaskan di video ini. Jadi teman-teman silahkan tonton videonya tentang scripting. Harapannya apa? Ketika teman-teman akhirnya bisa mengakses perasaan ini, perasaan positifnya ketika melakukan scripting, maka teman-teman akan punya energi emosinya. Teman-teman akan punya emosi-emosi positif yang meningkat dengan adanya scripting ini. Sekali lagi silahkan tonton karena wajib teman-teman tahu apa itu scripting. Nah, kemudian kalau sekarang teman-teman lagi down, oke, sekarang silahkan untuk mulai letakkan tangan kiri ke bahu sebelah kanan dan letakkan tangan kanan ke bahu sebelah kiri. Kemudian tepuk bergantian. Tepuk bergantian dan kemudian tutup mata. Kemudian setelah itu teman-teman kenali sekarang tuh teman-teman sedang merasakan apa. Oke, kenali di tubuh. Oke, saya mengerti, wahai jiwaku, kamu sekarang sedang sedih, kamu sekarang sedang merasa nggak berdaya, merasa stuck, merasa nggak punya kemampuan, merasa tidak bisa lepas dari semua ini, merasa tidak berharga, merasa sendirian, merasa lemah, percuma, merasa kecewa dengan diri sendiri dan banyak hal lainnya. Aku paham, aku mengerti apa yang kamu alami dan apa yang kamu rasakan. Karena ini memang tidak enak dan aku mengerti. Dan izinkanlah, wahai diriku, untuk kamu mengizinkan untuk melepaskan semuanya. Bebaskan diri kamu dari semua ini. Bebaskanlah dari semua peristiwa masa lalu yang masih menghantuimu. Izinkan, wahai diriku, untuk kamu lepas dari semua bayang-bayang masa lalu, dari semua ketakutan akan masa depan. Tenanglah, wahai diriku. Tenanglah, wahai diriku. Izinkan untuk bangun dan bangkit. Kamu bisa untuk bangun dan bangkit. Kamu bisa. Ayo bangun dan ayo bangkit. Tahan nafas panjang, hembuskan. Ayo bangun dan bangkit. Bangun dan bangkit. Kita bisa dan kita mampu. Aku percaya kamu mampu melewati semua ini. Karena sudah banyak hal di masa lalu yang bisa kita lewati. Ayo bangkit. Ayo bangun. Apa yang terjadi ini adalah semuanya sementara. Buka peluang. Izinkan, wahai diriku, buka peluang. Buka peluang kesembuhan. Buka peluang kesembuhan itu banyak. Buka peluang kesembuhan itu sangat banyak. Buka peluang itu. Percayalah, sembuh itulah milikmu. Percayalah ya, percaya. Nafas panjang, hembuskan. Oke. Dan kemudian setelah itu, nafas. Kamu izinkan, kamu masukkan sekarang semua yang baik-baik. Kamu masukkan sekarang semua yang positif. Kamu masukkan semua yang kamu inginkan ke dalam dirimu. Dan percayalah bahwa pulih itu adalah milikmu. Kemudian yang lain, informasi dari saya adalah bahwa teman-teman bisa menggunakan buku Bye-Bye Pencemas untuk membantu teman-teman bisa pulih dari gangguan kecemasan. Ya, dan juga udah banyak testimoni-testimoninya. Ini teman-teman bisa saksikan testimoninya.
Untuk mendapatkannya, silakan WA di sini. Nah, demikian teman-teman. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan silakan follow Instagram saya, Jimika Santosa. Demikian, semoga kalian semua semakin baik. Bye-bye, cemas.